Selamat pagi Dokter Rian, selamat pagi teman-teman semua. Saya Rafiatul Adawiyah Poupa akan mempresentasikan modul saya yang berjudul Teknik Psikoterapi, Intervensi, Interpretasi, dan Non-Interpretasi. Yang pertama, untuk definisinya sendiri, psikoterapi psikodinamik itu juga disebut dengan psikoterapi psikoanalitik, psikoterapi eksplorasi, dan psikoterapi berorientasi wawasan. Nah, ini merupakan metode pengobatan gangguan kejiwaan dengan menggunakan pembicaraan secara verbal untuk mempengaruhi perubahan perilaku. Psikoterapi psikodinamik ini memiliki definisi yang sama dengan psikoterapi lain, seperti interaksi dua orang, terutama verbal, di mana satu orang ditunjuk sebagai pemberi bantuan dan yang lainnya sebagai penerima bantuan. Tujuannya ini adalah untuk menjelaskan karakteristik masalah hidup pasien yang harapannya adalah mencapai perubahan perilaku. Psikoterapi psikodinamik ini menggunakan teknik khusus dan pemahaman khusus tentang fungsi mental untuk memandu dan mengarahkan pengobatan dan intervensi terapis. Nah, untuk kerangka psikodinamik, jadi kerangka acuan psikodinamik ini menunjukkan bahwa masalah-masalah ini mungkin disebabkan atau dikontribusikan oleh pikiran dan perasaan yang berada di luar kesadaran, yaitu yang tidak disadari. Nah, unconscious ini adalah pikiran dan perasaan bawah sadar mempengaruhi cara kita berpikir tentang diri kita sendiri, orang lain, dan hubungan kita dengan dunia luar. Jadi, rumusan psikodinamik adalah hipotesis tentang cara pikiran dan perasaan sadar dan tidak sadar dari seseorang. Nah, hal ini penting untuk dipahami karena membantu orang menyadari pikiran dan perasaan bawah sadarnya. Ini merupakan teknik psikodinamik yang sangat penting. Proses yang melibatkan itu ada tingkat tiga langkah dasar. Jadi menjelaskan permasalahan dan pola utama, meninjau kisah hidupnya, dan menghubungkan permasalahan dan pola dengan kisah hidup dengan menggunakan ide-ide yang terorganisir tentang pembangunannya dari pola pikirnya. Nah, jadi bekerja secara retrospektif, pertama-tama melihat masalah dan pola pasien, lalu menggali kembali kisah hidup mereka untuk mencoba memahami dari perkembangan pola pikir mereka. Nah, bagaimana membangun suasana yang aman? Jadi kita mengajari pasien tentang tujuan dan proses psikoterapi psikodinamik. Ini penting untuk keberhasilan awal psikoterapi. Salah satu cara untuk mengkonsep fase pengobatan ini adalah dengan menciptakan suasana yang aman. Psikoterapi psikodinamik ini dapat dijelaskan kepada pasien sebagai proses mempelajari metode baru dari sebuah pemecahan masalah. Berdasarkan pemahaman tentang riwayat kehidupan pribadi, cara kerja pikiran di luar kesadaran, dan pandangan pribadi terhadap dunia hingga realitas psikis seseorang. Nah, realitas psikis individu ini bergantung pada cara pengalaman masa lalu. Ini digunakan sebagai pola bawah sadar untuk perilaku saat ini, untuk perasaannya, pikiran, fantasi, dan tindakan. Nah, ini kita mengajari pasien tentang tujuan dan proses psikoterapi psikodinamik penting untuk keberhasilan awal dari sebuah psikoterapi. Salah satu cara untuk mengkonsep fase pengobatan ini adalah dengan menciptakan suasana yang. Nah, sikap dokter ini ada beberapa sikap. Yang pertama itu do no harm, jadi tidak merendahkan hubungan dokter dengan pasien. Nah, ini sadar untuk tidak mengontrol pasien dalam terapi yang dinamis. Nah, ada juga yang abstinence, ini sikap teknis terapi yang agak diam, namun tidak menahan diri untuk mengamati dengan lebih baik bagaimana pasien mengatur dunia psikisnya. Ini memerlukan penjelasan dan edukasi kepada pasien. Nah, ada juga sikap netral, ini sikap dan perkataan pasien ditanggapi dengan upaya memahami, bukan dengan penilaian atau dengan kritik. Nah, yang berikut sikap anonim ini terapis berpantang dan tidak berbagi tentang kehidupan pribadinya dengan pasien, sehingga pasien dapat menceritakan, menggambarkan transparansi rancangan dari apa yang dia mau ungkap. Nah, berikut psikodinamik psikoterapi yang pertama fokus. Jadi, pengaruh pengalaman masa lalu terhadap perilaku saat ini itu meliputi kognisi, afek, fantasi, dan aksi.
Nah, untuk sasarannya ini memahami defense mekanisme dan respon transferan dari pasien, terutama dalam hubungan dokter dan pasien. Nah, untuk tekniknya ini ada therapeutic alliance, ini hubungan berbasis kenyataan antara terapis dan pasien yang bekerja sama. Ada juga free asosiasi, ini proses teknik yang mendorong pasien untuk berbicara sebebas mungkin, menunda penilaian, dan mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Nah, psikoterapi psikodinamik ini berorientasi psikoanalisis. Jadi dia berfokus terutama pada efek pengalaman masa lalu, pada pembentukan pola perilaku dan harapan melalui kognisi atau pertahanannya, dan gaya interaksi dan persepsi transferensi yang berulang-ulang mengganggu dalam pikiran kesehatannya. Nah, untuk proses pengobatan ini perubahan perilaku terjadi dalam psikoterapi psikodinamik, terutama melalui dua proses pengobatan. Jadi, memahami pola kognitif dan afektif yang berasal dari masa kanak-kanak, yang defense mechanism. Nah, memahami juga konflik hubungan yang dimiliki seseorang dengan tokoh penting di masa kanak-kanak ketika mereka mengalami kembali dalam hubungan dokter dan pasien. Ini yang disebut transferensi. Jadi pemulihan dan pemahaman perasaan dan persepsi ini adalah fokus dalam pengobatannya. Pengobatan dirancang untuk memfasilitasi munculnya pola-pola ini dengan cara yang memungkinkan pola-pola tersebut dianalisis, bukannya mengakibatkan pola-pola hubungan dokter pasien yang sering dianggap sepele. Nah, berikut teknik psikodinamik. Untuk teknik psikoanalisisnya berupa transferensi. Ini pengulangan masalah dari masa lalu yang tidak disadari di masa kini bagi pasien dalam sesi tersebut. Jadi menganalisis transferensi ini sumber utama dari sebuah perubahan. Nah, untuk kontratransferensi ini reaksi emosional analis secara menyeluruh dan terus-menerus terhadap pasien dan terhadap materi tertentu yang disajikan oleh pasien. Ini memahami kontratransferensi dapat memberi informasi penting untuk perawatan di jangka waktu yang panjang. Nah, ada juga teknik netralitas teknis. Ini mengacu pada terapis yang menjauhkan diri dari kepuasan pribadi yang diperoleh melalui hubungan terapeutik bersama dengan pendekatan yang alami dan tulus terhadap proses. Ada juga interpretasi adalah istilah umum untuk komunikasi verbal tertentu dari analis kepada pasien. Nah, berikut ada transferensi, defense, dan resisten. Jadi kalau transferensi, ini pengalaman bertindak, merasakan, dan atau mempersepsikan orang lain sebagai sosok penting dalam masa lalunya. Nah, untuk tindakan terapis yang dapat kita lakukan adalah memperjelas perasaan pasien dan apa yang ingin dikatakan pasien, mengkonfrontasi dengan sikap-sikap yang jelas ditolak oleh pasien di waktu yang berbeda. Nah, ada juga resisten. Ini istilah umum mengacu pada semua kekuatan atau keengganan pasien secara tidak sadar yang menentang kerja terapi, yang mengganggu dan menyakitkan pasien terkait konflik yang berada di masa lalu. Nah, ini tindakan terapis dapat mengidentifikasi pola pertahanan dan perlawanannya, terus mengarahkan dan menyadarkan pasien akan pola-pola ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang diri sendiri. Nah, untuk intervensinya, ini merupakan eh, interpretasi merupakan teknik prosedur di mana dokter menjelaskan kepada pasien tentang makna tersirat dari pikiran, perasaan, atau perilaku mereka yang seringkali menghubungkan pengalaman sadar dengan bawah sadar atau conscious. Ini meliputi defense dan transference interpretasi. Nah, sedangkan untuk intervensi non-interpretasi ini merupakan tindakan terapi yang dilakukan oleh terapis yang tidak melibatkan pemberian interpretasi, seperti pertanyaan langsung, klarifikasi, pernyataan yang mendukung dan meningkatkan pekerjaan, asosiasi, pengakuan, refleksi, dan pengaturan kontraktual. Nah, untuk interpretasi, ini menurut Kernberg 2016, interpretasi merupakan istilah umum untuk komunikasi verbal tertentu dari analis kepada pasien. Interpretasi ini dalam definisi ini diklasifikasikan sebagai klarifikasi, konfrontasi, dan interpretasi
proper. Nah, klarifikasi ini berusaha untuk menjelaskan pikiran sadar dari pasiennya. Konfrontasi ini berusaha untuk secara bijaksana membawa pikiran, emosi, atau perilaku bawah sadar ke dalam kesadaran pasien. Nah, interpretasi ini berupaya untuk memberikan hipotesis untuk menyatukan semua aspek dari komunikasi pasien. Nah, ada pro and cons transference intervention. Jadi, penurunan signifikan dalam peningkatan gejala dan perilaku maladaptif. Ini serta peningkatan fungsi psikodinamik dan hubungan interpersonal. Nah, fenomena berisiko tinggi, keuntungan tinggi, ini berarti interpretasinya cenderung mengikuti dua jalur, peningkatan defensif pasien bersama dengan keretakan dalam aliansi terapeutik atau peningkatan wawasan dan fungsi relasional. Nah, berikut ada high level personality ini menekan representasi objek yang negatif dan membangun aliansi terapeutik yang lebih netral atau positif dengan terapis. Nah, ini lebih lama untuk terbuka dan terungkap dalam hubungan terapeutik dengan terapis. Kalau low level personality ini mudah mengungkapkan dinamika transferensi. Ini tindakan negatif dan agresif. Ini terjadi perpecahan dan penolakan, namun interpretasi terapis dengan kehadiran yang stabil ini menghilangkan fantasi destruktif. Resistensi Resistensi ini istilah yang mengacu pada semua kekuatan atau keengganan pasien secara tidak sadar yang menentang jalan kerja terapi yang mengganggu dan menyakitkan pasien terkait konflik di masa lalu. Untuk defense, ini mekanisme pertahanan adalah manuver atau cara berpikir yang spesifik dan terpisah yang digunakan pikiran untuk menghindari emosional yang menyakitkan. Mekanisme pertahanan pasien ini merupakan sumber resistensi yang penting dalam psikoterapi. Transference resistant ini keinginan yang kuat untuk kepuasan transferensi yang mungkin berasal dari perasaan transferensi positif atau negatif. Nah, ini mekanisme of defense. Jadi mekanisme pertahanannya itu eh, ada common defense mekanisme, itu ada represi, denial, pembentukan reaksi, regresi, sublimasi. Nah, eh, mekanisme pertahanan primitif itu ada pemisahan, proyeksi repression, ada devaluing, ada primitive idealization. Nah, ini prinsip dari menafsirkan dalam penolakan atau resisten tadi. Jadi, akui kontribusi realitas terhadap penolakan, hargai penolakan dan pertahanan sebagai bukti kekuatan karakter pasien. Ingat bahwa pasien harus mengenali dan mengalami resistensi sebelum dapat diinterpretasikan. Nah, tafsiran penolakan sebelum isinya apa atau mengapa penolakan pasien itu menjadi perlawanan. Ini merupakan daftar pusaka. Terima kasih Dokter Rian. Mohon asupannya Dokter. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.